Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Dwi Sinta Bella dengan nomor NIM 250 210 40 1146. Di sini saya akan menjawab beberapa soal dengan mata kuliah, belajar dan pembelajaran. Untuk soalnya saya akan uh, letakkan di deskripsi. Jadi saya akan menjawab soal yang pertama. Ini opini saya mengenai guru di cara mengajar guru menggunakan media sosial. Jadi bahasa Inggris itu sering dianggap sulit ya, karena cara belajarnya itu yang kurang menarik dan kurang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Padahal ya, siswa itu juga sangat dekat dengan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan media sosial lainnya. Jadi media sosial itu juga bisa digunakan sebagai cara kita untuk belajar yang lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Beberapa cara untuk menggunakan media sosial atau memanfaatkan media sosial itu, yang pertama, konten yang singkat. Jadi membuat video pendek mengenai kosakata, ungkapan, grammar, atau percakapan yang sederhana agar tidak membosankan. Yang kedua yaitu mengikuti tren. Jadi menggunakan challenge atau lagu-lagu viral supaya belajar kita tuh terasa seru. Yang ketiga itu contoh mengambil contoh kehidupan sehari-hari. Jadi buat materi dari menyesuaikan dengan kenyataan seperti di sekolah, di kafe, terutama di rumah ya, agar lebih mudah dipahami. Yang keempat yaitu mengajak siswa yang aktif atau melibatkan siswa. Jadi membuat kuis, terus itu meminta mereka berkomentar atau membuat video balasan. Jadi mengajak mereka untuk membuat konten atau dialog itu yang secara sederhana saja supaya lebih percaya diri. Yang lanjut ada cara untuk agar tetap efektif. Yang pertama, gunakan bahasa yang sederhana, jangan yang terlalu rumit atau sulit. Yang kedua itu fokus pada tujuan belajar. Yang ketiga itu jangan hanya ikut tren tanpa tujuan atau tanpa makna. Yang keempat itu menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Jadi kesimpulannya itu media sosial ini bisa jadi alat belajar yang efektif dan efisien jika digunakan dengan baik. Jadi belajar kita itu jadi lebih seru, mudah, dan dekat dengan kehidupan mahasiswa. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pendapat saya, yaitu saya akan lebih memprioritaskan kesehatan mental dan motivasi mahasiswa, tapi juga tetap menyampaikan materi yang penting itu. Jadi tidak memaksakan semua materi, melainkan menyesuaikan materi dan jumlahnya agar tetap efektif dan efisien. Untuk dasar teori yang secara singkat itu ada konstruktivisme atau yaitu mahasiswa belajar ini jadi lebih baik dan lebih aktif dan tidak kelelahan. Kalau misalnya dipaksa, jadi materinya tuh lebih sulit dipahami dan tidak mudah masuk gitu. Yang kedua itu ada connective load theory. Jadi kita itu punya otak yang terbatas ya. Jadi kalau sudah lelah, materi juga sulit dipahami atau dimengerti dan mudah untuk melupakan materi tersebut. Yang ketiga itu teori humanistik atau Maslow. Jadi kalau mental mahasiswa ini tidak baik, jadi motivasinya itu juga akan menurun. Itu. Jadi untuk strategi saya itu yang pertama, fokus pada materi yang penting. Jadi ambil inti-intinya aja. Jadi dan mengurangi yang terlalu detail atau yang melenceng kemana-mana.
Yang kedua itu mengubah cara pembelajaran. Biasanya ini gunakan games atau ice breaking, diskusi atau penjelasan yang singkat. Tapi tidak terlalu berteori atau terlalu banyak teori. Yang ketiga itu mengurangi beban tugas. Tugas itu tetap ada, tapi lebih sedikit dan lebih fleksibel untuk mahasiswa. Yang keempat itu memperhatikan kondisi mahasiswa. Jadi kita memberi jeda, pahami keadaan mereka dan memberi dukungan kepada mahasiswa tersebut. Jadi kesimpulannya saya itu tidak akan memaksa semua materi itu masuk ke mahasiswa tersebut. Jadi yang penting itu adalah mahasiswa ini paham. Jadi bukan sekedar selesai materi, bukan sekedar kuliah lalu pulang, seperti itu. Jadi itu untuk jawabannya mengenai pertanyaan-pertanyaan belajar dan pembelajaran. Terima kasih.